Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini edisi spesial Ramadan Berkah Sultan TV 2021. Seperti biasa pemirsa Sultan TV ini alhamdulillah tidak terasa sudah hari ke berapa ini ya? 17 kali ya. Lupa hari ini pokoknya sudah sudah cukup lama juga berpuasa. Semoga teman-teman juga puasanya masih bisa lancar dan juga masih bisa aktivitas seperti biasa walaupun memang kita saum Ramadan ini situasi di tengah-tengah pandemi juga. Nah, sebelum Hani sampaikan bahwa hari ini akan ada narasumber yang insya Allah akan menemani Hani di sela-sela menunggu berbuka, walaupun masih lama sih ya, ini masih pukul 2, tapi kita sambil ngabuburit lah untuk mendengarkan insya Allah sih bermanfaat gitu apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan tentu saja hari ini Hani dan juga narasumber Hani ini akan membahas tema yang cukup menarik karena ini masih suasana dengan saum Ramadan atau bulan Ramadan juga. Nah, ini kita akan bahas tentang saum Ramadan, tingkatkan kepedulian terhadap sesama. Tentunya biasanya kan di bulan Ramadan yang hanya 1 tahun sekali ini orang semua berlomba-lomba dalam kebaikan, dan tentu saja ini nggak kalah juga dengan eksistensi teman-teman yang lain juga di Rumah Pintar Al-Ikhlas. Tentunya ini di banyak cabang juga. Ini bentuk kepeduliannya juga ini sudah cukup banyak sekali. Tentunya Hani juga hari ini akan berbincang dengan Ketua Rumah Pintar Al-Ikhlas. Sudah ada Kak Yusuf Setiawan di samping Hani. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah, Masya Allah. Hani juga alhamdulillah sehat juga. Semoga teman-teman dan juga pemirsa juga sehat Pastinya Kak Yusuf yang ada di rumahnya ya. Semoga insya Allah. Insya Allah. Dan pemirsa Sultan TV bisa saksikan informasi kami dan juga tayangan kami di live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Baik, Kak Yusuf, Hani panggilnya Kak Yusuf aja biar enak ya? Iya, boleh. Karena Hani juga sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Kak Yusuf karena sudah pernah diundang juga ke Sultan TV, alhamdulillah. Iya. Waktu itu di podcast ya? Waktu itu di podcast, benar. Di podcast, dan hari ini alhamdulillah di momen Ramadan Berkah yang temanya juga ini sangat masuk sekali Kak Yusuf. Iya. Tentang tingkatkan kepedulian terhadap sesama bersama Rumah Pintar Al-Ikhlas pastinya. Dan tentunya kita akan bahas lebih dalam juga dengan Kak Yusuf, kita ngobrolin santai juga. Namun terlebih dahulu nih sebelum kita memulai, bisa sapa-sapa terlebih dahulu Kak Yusuf, teman-teman atau pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Silakan sebelah sini kameranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, pemirsa Sultan TV dimanapun berada. Semoga selalu dalam kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam juga buat semua pengurus cabang Rumah Pintar Al-Ikhlas, mulai dari cabang Cilegon, Pesona, Geraha, Serang, Ciruas, Pontang, Tangerang, dan juga Jakarta Raya serta Kalideres. Salam, semoga semua teman-teman sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Masya Allah, luar biasa. Ini disebutin tadi banyak sekali. Luar biasa. Perasaan pas di podcast ini baru ada 5 cabang. Ada 5 waktu itu ya, 5 cabang. Itu sekitar Tahun yang lalu ya, tahun lalu 2020. alhamdulillah ini sudah di bulan April dan sudah bertambah lagi. Bertambah lagi. cabang lagi. Iya. Jadi jumlahnya 9. Masya Allah. Ini kita akan bahas tentunya terkait banyaknya cabang juga di Rumah Pintar Al-Ikhlas. Namun terlebih dahulu ini pengen tahu Hani dan juga pemirsa mungkin juga ini yang nanti bisa live interaktif bersama kami nih Kak Ya, Yusuf siap. ya. Kami. Jika nanti ada yang ingin bertanya secara langsung buat teman-teman juga bisa langsung kunjungi official YouTube dan juga fanpage Facebook kami, bisa di www.sultantv.co dan juga kunjungi YouTube official kami di Sultan TV. Nanti langsung di live chat itu ada kolom komentar, bisa langsung berkomentar ingin bertanya apa, nanti insya Allah dijawab langsung sama Kak Yusuf ya. Oh, siap. Insya Iya. Allah. Dan juga pemirsa, ini Hani ingin tahu juga karena sudah lama juga setahun yang lalu kita bertemu. Hari ini alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah, Iya. kita bertemu kembali nih Kak Yusuf. Alhamdulillah ya Kak Hani ya. Masih ada kesempatan Masih buat ada ketemu kesempatan. lagi.
Dan pengen tahu kan kalau dulu katanya Hani masih taunya aktivitas kesibukan ya di ketua rumah pintar, kemudian juga bekerja juga sebagai seorang karyawan, kemudian seorang bapak juga. Nah, ini sekarang nih mungkin teman-teman dan juga pemirsa juga ingin tahu kesibukan seorang Kak Yusuf, seorang ketua umum rumah pintar Al Ikhlas gitu. Setiap harinya ini ngapain aja sih Kak Yusuf, bisa diceritakan dengan teman-teman? Ya, untuk aktivitas mungkin nggak jauh beda dengan tahun yang lalu ya Kak Hani ya. Cuman mungkin ada beberapa tambahan aktivitas di tahun ini. Karena alhamdulillah lagi sekolah lagi, lanjutin studi lagi di pasca sarjana gitu ya. Alhamdulillah karena ada kesempatannya juga. Ya untuk aktivitas hariannya masih sama ya. Masih jadi seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta yang ada di wilayah Banten ini. Kemudian juga ya mungkin aktivitas lebihnya adalah ketika pulang kerja ya harus berkoordinasi dan bermain dengan teman-teman cabang rumah pintar Al Ikhlas yang ada di wilayah Serang Cilegon gitu. Berarti sekarang yang terbaru adalah Yang terbaru ya tadi ngelanjut studi gitu. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti sekarang baru mulai ya di Baru mulai. S2 ya? Iya, baru mulai di pasca sarjana. Masya Allah. Jurusannya masih sama? Jurusannya sama kayak Linear ya? linear insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kak Hani. Oke, Masya Allah luar biasa sekali. Ini berarti aktivitasnya setiap hari pasti masih sibuk aja, masih ada selalu aktivitas. Aktivitas gitu ya? Iya, Karena masih memang ada. harus bekerja juga. Iya, karena memang bekerja kan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu gitu ya. Tapi Jadi ini berkesempatan ke sini juga alhamdulillah. alhamdulillah ini dapat izin dari atasan untuk bisa hadir di Sultan TV ini. Terima kasih Kak Yusuf Terima ya. kasih nih atas Masya undangannya Allah. juga Kak Hani dan Terima kasih teman-teman sekali. Sultan TV. Apresiasi juga untuk Kak Yusuf dan juga teman-teman juga. Ini alhamdulillah Kak Yusuf juga bisa hadir di sini. Kita akan sharing Iya. dengan teman-teman, berbincang santai juga dengan teman-teman. Nah, sebelum kita bahas tentang tema yang cukup dalam tentang saum Ramadan, tingkatkan kepedulian terhadap sesama nih Kak Yusuf nih. Hani ingin tahu terlebih dahulu, mungkin teman-teman juga ingin tahu terlebih dahulu sebenarnya bisa diceritakan apa itu Rumah Pintar Al Ikhlas. Kenapa sih namanya Rumah Pintar? Kenapa enggak rumah kesejahteraan, rumah yatim, rumah segala macam gitu? Ini Rumah Pintar, apakah benar itu orangnya isinya orang-orang pintar gitu misalnya kan? Siapa tahu kan gitu kan. Hani Iya, juga ini benar-benar. belum terlalu paham betul begitu. Bisa diceritakan juga mungkin bagi teman-teman juga yang ingin ingin tahu begitu dengan teman-teman pemirsa. Ini sebenarnya apa itu Rumah Pintar? Kenapa gitu namanya Rumah Pintar, Kak Yusuf, bisa dijelaskan? Oke, siap Kak Hani. Jadi Rumah Pintar ini kan memang embrionya itu mulai dari 2016 ya Kak Hani ya. Oke. Jadi kita sebenarnya hanya komunitas kecil awalnya yang memang bagian daripada mahasiswa yang tinggal di wilayah Serang ya pada saat itu. Tapi kita punya nilai simpati kepada masyarakat sekitar kita untuk bisa memberikan kepedulian gitu ya kepada mereka lebih dalam lagi gitu ya. Sampai memang di tahun 2017 singkat ceritanya ya dari beberapa mahasiswa yang tergabung akhirnya kita bisa membuat sebuah lembaga sosial pendidikan untuk bisa meningkatkan kompetensi pendidikan anak-anak khususnya yatim dan duafa pada awalnya gitu ya. Tadinya awalnya juga namanya bukan Rumah Pintar Al Ikhlas tapi Rumah Pintar Yatim dan Duafa Al Ikhlas gitu. Oke, tapi kenapa jadi berubah menjadi Rumah Pintar, Kak Yusuf? Nah, jadi karena memang semakin lama semakin banyak peminatnya untuk bisa bergabung menjadi bagian daripada volunteer Rumah Pintar Al Ikhlas. Kemudian juga dari beberapa volunteer juga menginginkan kebermanfaatan Rumah Pintar Al Ikhlas ini bukan hanya untuk yatim dan duafa, tapi kepada masyarakat yang lebih luasnya lagi gitu ya. Berarti tidak hanya untuk khusus yatim dan juga duafa. Jadi akhirnya kita merangkul 8 asnaf gitu yang terdapat dalam surat di Al-Quran gitu ya. Jadi ada 8 kategori yang memang perlu kita rangkul untuk bisa kita perhatikan juga gitu Tidak hanya akhirnya. yatim dan duafa, tapi Iya, termasuk, betul. yang lain juga yang memang membutuhkan begitu ya. Iya, betul, Masyarakat Kak Ani. juga gitu. Berarti cakupannya lebih luas begitu. Lebih luas lagi karena memang beberapa kesempatan kemarin juga ketika terjadi bencana di wilayah Banten seperti tsunami Selat Sunda, Baik. kemudian banjir di Lebak, kita pun
ikut andil untuk bisa membantu para korban bencana dengan membuat dapur umum gitu di sana gitu Kak Hani. Gitu. Baik, berarti memang lebih apa ya kalau Hani lihatnya gitu. Yang Tapi sebelum itu kata kita kasih rumah pintar yatim duafa ya? Iya, di tahun 2020 bulan apa ya kemarin itu masih yatim dan duafa gitu. Tapi berjalannya waktu memang sudah berubah menjadi rumah pintar Al-Ikhlas ya. gitu. Oh, ini boleh maskernya dibuka ya katanya ya? Boleh. Bisa dibuka Kak, takutnya Iya, gitu. benar ya. Silakan kasihkan di boleh atau dikantongin Ya boleh. dikantongin aja. Nah, ini kalau Hani nggak apa-apa Pakai aja. Karena kalau satu Siap. orang searah gitu boleh. Nah, ini pemirsa Sultan TV di rumah juga boleh. Silakan yang ingin bertanya secara langsung nanti insya Allah di segmen akhir akan dijawab langsung juga oleh Pak Ketum kita hari ini ya, Pak Kak Yusuf sendiri. Kak Yusuf, kan tadi berbicara tentang rumah pintar begitu. Yang awalnya tadi katakanlah rumah pintar yatim dan juga duafa. Tapi sekarang akhirnya mencakup lebih luas, tidak hanya untuk yatim dan juga duafa begitu. Lalu betul. kemudian hari ini begitu. Bentuk program di bulan Ramadan ada apa saja Kak Yusuf? Jadi untuk bulan Ramadan ini dari Ramadan pertama sampai Ramadan ke-17 ini ya, kita selalu mengadakan kegiatan pesantren kilat Ramadan untuk anak-anak yatim dan duafa khususnya gitu ya. Kemudian juga kita di beberapa cabang ada yang memang mengagendakan untuk khatamul Quran di bulan Ramadan ini, terutama di cabang Geraha dan juga di cabang Serang. Baik. Kemudian nanti pasti di akhir dari rangkaian kegiatan selama Ramadan pasti di setiap cabang akan melakukan kegiatan santunan pembagian bingkisan untuk anak-anak yatim dan duafa di wilayah cabangnya masing-masing gitu. Berarti ini setiap cabang itu dengan agenda yang sama Kak? Dengan agenda yang sama gitu. Semua cabang agendanya sama, tapi memang kemasan dari agendanya itu berbeda-beda gitu. Mungkin tetap ada, tadi santunan tetap ada, cuma kemasannya berbeda. Kemasannya dengan berbeda-beda, cabang-cabang ya lain di gitu setiap ya. cabang betul. Tapi santunan juga bentuknya Apa nih Kak? Setiap cabang juga apakah difokuskan misalnya ini harus santunan iftar dan juga sahur misalkan, atau santunan uang tunai, atau harus sembako, atau seperti apa Kak? Oh jadi ya memang untuk setiap cabang kan karena memang potensi dari donatur berbeda-beda, akhirnya juga sesuatu hal yang kita berikan kepada yang membutuhkannya juga berbeda-beda ya Kak Hani ya. Jadi kalau misalkan di cabang Serang atau Cilegon itu lebih kepada uang saku, kemudian bingkisan lebaran juga gitu ya. Dan untuk di cabang lain mungkin ada yang hanya iftornya gitu ketika buat berbuka dan lain sebagainya. Tapi kita upayakan nanti ketika mendekati 1 Syawal, kita di semua cabang ini serempak memang mengadakan pemberian bingkisan buat paket lebaran Kak Hani. Iya. Oh, bingkisan hari raya lah Hari ya? raya betul. Oke, itu berarti bingkisan hari raya ini bentuknya apa nih? parcel kah, atau tadi katakanlah baju lebaran atau mukena atau apa, atau seperti apa? Oh jadi yang kita berikan mungkin parcel lebaran Kak Hani ya. Jadi kayak misalkan kue-kue lebaran gitu ya. Kemudian juga tapi yang diupayakan dari teman-teman di RP Cilegon juga ingin memberikan sesuatu hal yang lebih, nggak hanya parcel, tapi juga memberikan ya bingkisan berupa pakaian nantinya gitu. Iya, Insya Allah ya. gitu. Kalau misalkan memang dana yang kita himpun mencukupi untuk ke arah sana gitu. Baik, ini ngomongin tentang dana yang dihimpun. Berarti setiap cabang ini juga Menghimpun dana dengan cara apa untuk penghimpunan dananya nih Kak Yusuf? Ya jadi untuk dana yang kita himpun hari ini masih melalui kegiatan fundraising sih Kak Hani ya, berupa kita menyetak kupon untuk setiap para donatur yang ingin berkontribusi untuk memberikan sebagian rezekinya gitu ya. Kita bisa terima lewat kupon yang kita berikan, juga ada lewat proposal-proposal ke beberapa instansi yang terkait yang memang kita tuju untuk bisa memberikan sumbangsihnya juga gitu ya. Terus juga ya mungkin dari teman-teman para volunteer juga yang memang menyisihkan sebagian uangnya juga untuk keberlangsungan program yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Oke, Gitu. tapi punya donatur tetap Kak? Untuk saat ini ada beberapa donatur tetap sih Kak Hani untuk di Rumah Pintar gitu. Alhamdulillah. Ada terus berarti? Ada terus insya Allah. Soalnya ya. ini berarti setiap cabang nih Kak. Kalau Hani perhatikan berarti kan kontinuitas gitu ya. Secara kontinu dilakukan Tidak hanya bulan Ramadan berarti? Tidak hanya bulan Ramadan. Benar? Iya. Jadi ini sesuatu hal kegiatan yang sebenarnya menjadi rutinitas kita harian gitu. Untuk kegiatan santunan, pendidikan anak-anak yatim dan duafa gitu. Sebenarnya ini adalah rangkaian kegiatan yang selalu kita lakukan dalam setiap hari gitu. Cuma di Ramadan lebih kita padatkan lagi dan kita lebih besarkan lagi kemanfaatan kita untuk
masyarakat lebih luas gitu Kak Hani. Masya Allah, luar biasa. Berarti Hani kira ini khusus untuk Ramadan saja gitu, Oh, enggak. misalnya untuk santunan dan lain sebagainya. Tapi ternyata di bulan lain selain bulan Ramadan pun tetap dilakukan Tetap hal-hal dilakukan. kegiatan sosial Iya, tersebut. betul. Ya mungkin namanya juga lembaga sosial pendidikan ya Pemirsa ya. ya ya pasti begitu ya. Ini Hani gimana Iya. sih? Lembaga sosial pendidikan otomatis juga pasti kan membantu gitu masyarakat yang lain, khususnya juga ini anak-anak yatim dan juga duafa. Dan betul. sempat juga kemarin kan di tahun yang lalu Hani bertanya soal anak-anak didik juga ini ada yang datang juga untuk belajar ke sekre atau apa sebutannya, apa rumah atau apa sebutannya kalau untuk Kalau setiap cabang? kita ya sarana pendidikan Sarana kita, jadi di masing-masing cabang kan emang tempatnya dipakai untuk menjadi sarana pendidikan gitu ya. Di Tangerang, di Jakarta, di Kalideres, sebenarnya ini juga di luar dari ekspektasi saya sih Kak Hani ya. Jadi awalnya memang kita kan hanya beberapa orang di 2016 gitu. Sampai sekarang jumlah volunteer kita bisa di angka 300-an gitu ya. Dari setiap cabang saya juga nggak pernah menyangka hal ini terjadi gitu. Padahal awalnya puluhan. Padahal awalnya hanya beberapa orang, hanya hitungan dari kurang dari 10 mungkin Kak Hani. Dan itu hanya di Serang waktu Dan itu hanya di Serang tentunya, iya. Dengan berjalannya waktu akhirnya bisa segini banyak, dan itu memang kalau saya rasa ya kalau misalkan bukan karena kehendak Allah mungkin nggak akan terjadi hal ini gitu. Baik, Masya Allah, sekarang berarti sudah 300 volunteer Ya alhamdulillah yang tergabung di Rumah dari Pintar berbagai ALS. macam cabang. Dari berbagai macam cabang, dari 9 cabang 9 khususnya. cabang khususnya yang ada di Provinsi Banten masih ya? Provinsi Banten dan Jakarta, di luar Banten juga luar ada. di Jakarta juga ada ternyata. Oke, baik pemirsa, kita sudah disuruh break dulu nih kayak Iya, gitu siap, ya. Kak Hani. Kita break dan jeda sejenak. Usai break kita akan kembali tetap bersama kami di Bincang hari ini edisi Ramadan Berkah Sultan TV 2021.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini, edisi spesial Ramadan Berkah Sultan TV 2021. Dan juga kami ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan di live streaming kami di YouTube dan juga fanpage Facebook di sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan pemirsa, hari ini Ramadan Berkah Sultan TV jika ini didukung oleh banyak sekali sponsor. Di antaranya ada Geprek Dewek, Kopi 113, Esemi Cemils, kemudian juga ada Laz Harfa, Kopi Bakar, juga ada Etu Homemade, juga dari Yayasan Azikra Indonesia, dan dari RS Mata Ahmad Wardi, Rumah Quran Madaniyah, Pondok Pesantren Nurul Bantani, Rumah Tahfidz Adiaksa, Naik Galeri Muslimah, Beauty Care atau Salsabila Beauty Care, dan juga dari MSC Hub Studio dan juga Cafe, serta dari PT Agro Bisnis Banten. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung acara Berkah Ramadan Sultan TV 2021. Alhamdulillah hari ini sudah episode ke-9. Dan tentu saja pemirsa masih bersama dengan Kak Yusuf dan juga Hani masih berbincang tentang, tadi disampaikan tentang Rumah Pintar Al-Ikhlas. Kak Yusuf sebagai Ketua Umum Rumah Pintar Al-Ikhlas tadi disampaikan bahwa saat ini sudah ada sekitar 9 cabang di wilayah Banten dan juga luar Bantennya, hanya di Jakarta baru. Jakarta dan Kalideres. Apakah akan ini menuju ke 34 provinsi? Amin kan? Amin ya Allah, Masya Allah amin. gitu ya. Iya benar Kani. Tapi ada niatan nggak sih pengen kayak gitu? Sebenarnya semuanya nggak diniatkan Nggak sih Kak diniatkan ya. ya? Semuanya nggak diniatkan, berjalan seiring berjalannya waktu aja gitu kan. Banyak teman-teman di Trisakti, kemudian di UNJ. Kita juga mau dong bikin rumah pintar gitu ya. Karena memang ini adalah misi kita untuk menyebarkan kebaikan, apa enggak gitu. Jadi kita sangat bersyukur ketika ada orang Trisakti, UNJ dan lain sebagainya ingin bergabung gitu kan menjadi volunteer. Ya udah, kata kita siapkan saja 20 personil untuk bisa membuat sebuah lembaga sosial yang baru lagi di wilayah mereka gitu kan. Ya akhirnya kita didik dan kita bentuk kepengurusan di sana gitu ya, sampai akhirnya terbentuklah gitu teman-teman di sana. Gitu. Dan di Jakarta ada Jakarta dan juga Kalideres ya? Iya, ada yang di daerah Mampang dan daerah Kalideres gitu. Dan insya Allah katanya sih ada ketertarikan juga nih teman-teman yang di Bekasi katanya. Masya Allah. Jadi kita pengen ke arah sana. Kesana gitu ya? Iya gitu kan. Tapi berarti setiap ini punya sarana pendidikan sendiri nih, Iya, setiap daerah ya? Setiap daerah punya sarana sendiri dan mereka juga menghimpun dananya masing-masing gitu Kak Hani gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya hanya perantara aja gitu ya, sebagai ketua umum yang memang mensupport apa yang mereka pengen jalankan. Berarti gitu. ini juga hasil upaya kerja keras sama volunteer Kak? Iya, tentunya ini semua hasil kerja keras semua volunteer gitu. Kalau saya hanya sebagai tim supportnya aja sih gitu. Iya. Mendukung apapun yang teman-teman ingin lakukan gitu. Sejauh ini dari teman-teman volunteer juga kan sekarang ada istilahnya program di Ramadan ini kan ada santun dan lain sebagainya. Apa di daerah atau di cabang mana saja nih Kak yang sedang melaksanakan atau menggiatkan kegiatan-kegiatan tersebut, kayak mulai dari santun dan lain sebagainya? Apakah semua cabang sudah lakukan itu? Ya, semua cabang sudah melakukannya kan. Dari ujung Cilegon ya sampai ke daerah Jakarta semuanya sudah melakukan hal yang sama gitu. Berarti ini masih ada waktu nih untuk Ramadan? Masih ada, dan ini masih berjalan, kegiatan ini masih berjalan sampai hari ini gitu. Sampai nanti puncaknya memang ada yang di tanggal 6 Mei, ada yang di tanggal 7 Mei kita serentak mengadakan kegiatan untuk pembagian bingkisan lebaran ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Berarti nanti akan serentak di tanggal di antara 6 dan 7 gitu, 6-7 Mei ya insya Allah. Mendekati hari raya kan? Mendekati hari raya, betul kan. Nah, luar biasa sekali Hani melihat dari 9 cabang tersebut. Ini yang paling aktif nih Kak, kalau Hani boleh bertanya gitu, yang paling aktif yang luar biasa volunteernya semangat sekali begitu Kak. Ini di cabang mana nih Kak? Siapa tahu nanti ini jadi bentuk, kita juga harus terus semangat nih teman-teman cabang yang ada di semua daerah gitu. Oh iya. Yang mana nih Kak? Kalau dilihat dari kekompakan dan semangat yang memang sudah terbangun luar biasa ya. Kalau kita lihat sih dari teman-teman RP Cilegon gitu ya. Karena memang awalnya memang ada di Cilegon gitu. Jadi mereka nih mereka sudah mengadakan berarti kurang lebih hampir
5 kali ya, 5 kali kegiatan Ramadan ini gitu ya. Jadi mereka udah terbiasa sekali gitu. 5 kali? Iya, udah 5 Berbeda Ramadan. berarti dengan cabang-cabang lain? Iya, kalau cabang-cabang lain kan ada yang baru mulai melakukan, ada yang baru pertama kali kayak cabang Kalideres, cabang Ciluas. Ini kan baru pertama kali mereka mengadakan kegiatan di Ramadan gitu ya. Kalau Serang udah mungkin 3 kali gitu kan. Untuk teman-teman yang lain ya masih terbatas lah gitu, karena teman-teman Cilegon yang dari awal kita adanya juga di Cilegon, Rumah Pintar ini akhirnya yang mereka euforia dan memang semangatnya sudah terbentuk sudah lama gitu. Dan memang celah-celahnya juga untuk menghimpun dana dari mananya sudah terbaca oleh teman-teman di sana Masya gitu. Allah. Tapi sejauh ini cabang lain pun semangat ya? Tetap ya, cabang lain tetap semangat gitu ya, masih sangat antusias Antusias, ya? banget gitu ya. Oke. Kayak kemarin cabang Tangerang juga kan baru mengadakan kegiatan yang sama juga gitu, dan itu luar biasa semangatnya juga Semangatnya, gitu. Masya Allah. Luar biasa. Keren banget ini apresiasi untuk teman-teman Volunteer juga nih Iya. Kak Yusuf di semua cabang ya. Iya. Nah, ini melihat luar biasa sekali kegiatan sosial yang sama sekali katakanlah Ini nggak ada bayarannya gitu. Nggak ada bayarannya Nggak sama ada sekali. bayarannya. Iya. nggak ada yang ngegaji Loh Nggak ada Kak yang Yusuf ngegaji. gitu kan. Nggak ada, emang siapa yang mau gaji? Ini bahkan isinya dengan keikhlasan hati yang mendalam gitu. Iya, justru mereka malah menyisihkan hasil yang mereka peroleh untuk keberlangsungan program yang di masing-masing cabang. masing-masing cabang. Gitu. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, pemirsa Sultan TV, tingkatkan kepedulian terhadap sesama. Oke, baik nih Kak Yusuf, sebelum kita melihat tujuan utama dari katakanlah tadi yang sudah disampaikan begitu, sudah banyak sekali memberi, kemudian juga banyak sekali memberikan support dan volunteer, teman-teman juga semangat dan lain sebagainya. Lalu bentuk kepedulian terhadap sesama yang seperti apa yang dilakukan Rumah Pintar Al-Ikhlas Kak Yusuf. Ya, tadi sudah sedikit disebutkan ya sama saya juga Kak Hani ya, terkait dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat esensi dari Ramadan ini sendiri adalah kan kita mengurangi jatah makan kita ya selama 1 hari ini, yang tadinya 3 kali makan sekarang hanya 2 kali untuk berbuka dan untuk sahur. Kalau misalkan saya baca rata-rata sih konsumsi beras kita selama 1 hari itu untuk 1 personil itu adalah 250 gram. 1 personil? Ya, selama 3 kali Kali makan. makan, oke. Berarti kan 1/3-nya kita sisihkan nih, kita tidak ambil karena kita makan hanya sahur dan buka ya. Sehingga 1/3 ini kita kumpulkan dalam 1 bulan, nanti akumulasinya adalah 1 so atau 2,5 kilogram. Jadi kalau misalkan kita memang sebagai umat muslim ini adalah punya kewajiban untuk menunaikan zakatul fitr, ini adalah tadi hasil daripada kita menyisihkan 1/3 makanan yang kita makan dalam 1 hari, karena memang yang tadinya normalnya 3 kali, karena kita puasa akhirnya hanya 2 kali, sehingga 1/3 itu disisihkan. Jadi sekitar 83 gram yang kita sisihkan dalam 1 hari. Dalam 1 hari itu? Kemudian kita akumulasikan dalam 1 bulan, ini kurang lebih adalah 2,5 kilo gitu. Jadi di situ kalau misalkan kita memang dianjurkan dan memang diwajibkan ya untuk membayar zakatul fitr dalam rangka tazkiyatul mal atau pembersihan harta kita gitu ya. Untuk tadi sih, untuk di 1 Syawal ini ketika orang-orang yang tadi hanya makan dalam 1 harinya 1 kali gitu ya, kita bisa memberikan apa yang kita sisihkan tadi untuk mereka di 1 Syawal nanti gitu. Dan itu memang agenda kita untuk memberikan bingkisan kepada anak-anak didik kita khususnya, tapi lebih umumnya adalah masyarakat secara luas yang membutuhkan bingkisan pasca Lebaran untuk memberikan keceriaan dan kebahagiaan kepada mereka gitu. Iya. Nah, ini sejauh ini berarti teman-teman volunteer juga ini terus upayakan juga untuk pengumpulan donasi begitu. Iya, sampai hari ini alhamdulillah teman-teman volunteer masih terus berupaya menghimpun donasi, karena memang target kita masing-masing cabang sangat besar ya untuk bisa mendistribusikan dengan angka yang luar biasa gitu ya. Jadi sampai hari ini teman-teman masih terus fundraising, masih menyebarkan kupon dan masih menghampiri instansi-instansi yang terkait gitu ya, yang masih kita ajak kerjasama untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita gitu. Tapi Kak Yusuf optimistis tidak nih akan mencapai target semua cabang? Insya Allah kalau misalkan untuk mencapai target kita selalu optimis ya, karena memang rezeki yang kita himpun tidak pernah kita sangka-sangka akan mendapatkan segitu sih kan. Iya. Jadi kadang memang H-3, H-4 gitu ya. Suka ada aja yang Suka tiba-tiba langsung
nilainya melonjak drastis gitu, signifikan. Karena kita kadang kan suka di awal-awal Ramadan, kira-kira sampai nggak sih ya target kita ke sana gitu ya. Tapi pas kita jalani dan pintu rezeki yang Allah berikan itu terbuka, akhirnya kita nggak pernah tahu dari mana hasilnya gitu ya, gitu. Tiba-tiba ada segitu gitu, dan kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat yang lebih luas. Oke, ini sejauh ini sudah di hari ke berapa, 17 ya? Iya. 18 ya? Anda lupa nih. 17 Ramadan. 17 Ramadan ya? Iya. Sudah karena 17 Ramadan ini di setiap cabang ini melihat potensi-potensi cabang dari 9 cabang tersebut yang Paling banyak hari ini sudah mengumpulkan donasi dari mana nih Kak Yusuf nih? Tentunya cabang Cilegon pasti. Cilegon pasti ya. luar biasa berarti ini, Masya Allah, keren banget nih cabang Cilegon. Semoga ini bisa dicontoh juga untuk cabang Sama lain begitu Iya. pastinya ya. Betul. Semangatnya, kemudian juga tadi pengumpulan donasi, fundraising dan betul. cara-caranya mungkin juga bisa sharing juga teman-teman Cilegon dengan teman-teman Iya. cabang yang lain begitu Betul. pasti. Oke, baik. Nah ini masih ngomongin tentang tadi di masa katakanlah saum Ramadan untuk tingkatkan kepedulian terhadap sesama, yang kita lihat bahwa memang Rumah Pintar Ikhlas sendiri ini sudah banyak sekali bentuk dari untuk tingkatkan kepedulian kita gitu terhadap sesama itu sendiri. Lalu kemudian di masa-masa yang katakanlah saat ini kita sudah kedua kalinya di masa Pandemi Iya, Kak betul, Yusuf, masa pandemi ya. Nah, lalu bentuk dari partisipasi teman-teman volunteer, partisipasi Rumah Pintar cabang yatim, apakah tidak terkendala pandemi, kemudian juga bentuk untuk memutus mata rantainya seperti apa sih Kak Yusuf nih? Kan sekarang tuh kayaknya memang ini banget gitu ya, dari pusat juga, walaupun memang katakanlah di Banten sendiri sudah zona orange begitu, tapi kan ini masih terus digencarkan bahwa untuk terus terapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Seperti apa Kak Yusuf? Ya, untuk protokol kesehatan masih tetap kita laksanakan ya, Kak Hania, dalam kegiatan kita selama ini. Kayak sebelum masuk ke Rumah Pintar, kita wajibkan teman-teman untuk mencuci tangan di luar, karena kita sediakan juga di luar untuk tempat cuci tangan. Kita wajibkan teman-teman untuk memakai masker dan lain sebagainya. Ini memang tidak bisa kita hindari juga ya, karena memang pandemi ini masih terasa banget di Ramadan kedua kita ya, karena tahun kemarin sangat begitu ketat gitu ya kegiatan, karena beberapa teman-teman yang ingin melakukan santunan juga ke Rumah Pintar akhirnya kita tidak, akhirnya nggak boleh gitu ya? nggak bolehkan dulu gitu, karena memang menghimpun masa yang begitu banyak gitu. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang melakukan kegiatan santunan, buka puasa bersama kita gitu ya. Kemudian mengadakan kegiatan bakti sosial juga bersama kita di Ramadan ini gitu. Akhirnya Ramadan ini ada sedikit perubahan dari kegiatan Ramadan sebelumnya yang memang sangat begitu ketat sekali untuk tidak bisa mengadakan kegiatan yang menghimpun massa secara banyak gitu sih Kak Hani. Jadi kalau selama Ramadan ini ya tadi kita lebih banyak yang memang terdampak juga ya dari volunteer juga, dari perekonomian para volunteer juga, anak didik yang kita bina juga sedikit banyaknya terdampak, tapi sudah mulai sedikit pemulihan lah dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya memang sangat parah gitu ya, dampaknya memang sangat begitu terasa, tapi untuk saat ini alhamdulillah perlahan-lahan sedikit pulih lah gitu. Meskipun memang tidak bisa kita bandingkan kondisinya dengan Ramadan sebelum COVID gitu. Iya, betul kan. Tapi tentunya ada yang berbeda juga nih, kalau tahun kemarin ini rada sangat-sangat sulit sekali karena memang baru sekali kan waktu itu baru terkonfirmasi positif COVID. Betul. Harus di rumah saja, tidak Harus di boleh rumah. sekali, benar-benar itu total kan Kak ya. Iya, betul. Atau mungkin gagal juga tadi disampaikan bahwa nggak boleh ada kerumunan, nggak Iya, boleh ada betul. kegiatan santunan, nggak boleh ada Nggak lain boleh ada sebagainya yang gitu. lain-lain, iya. Sampai akhirnya hari ini kan sudah mulai istilahnya sudah mulai orang-orang juga sudah mulai bisa lakukan beberapa aktivitas, bahkan juga tempat wisata sudah dibuka beberapa, karena memang harus terapkan protokol kesehatan yang terpenting begitu. Karena memang mau nggak mau juga kita ini harus adaptasi begitu kan. Iya, betul kan. Dengan perubahan-perubahan yang ada, kita mau nggak mau ya kita harus adaptasi tersebut. Misalnya tadi katakanlah di masa-masa seperti ini nih, pemirsa Sultan TV juga harus terus terapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak lain sebagainya. Walaupun masih di situasi pandemi juga, tapi semoga ini segera selesai. Siapa sih nggak pengen ya Iya, semuanya semoga segera berakhir ya, juga Kak Hani ya. gitu. Oke, baik, sudah disuruh break lagi nih sama Dini katanya nih ya. Tuh kan berkali-kali disuruh break aja nih katanya, orang lagi ngobrol nih gimana sih. Baik Kak Yusuf, kita akan jeda break sejenak ya. Siap, Usai Kak Hani. komersial break berikut kita akan kembali tetap bersama kami di Bincang hari ini edisi Ramadan Berkah Sultan TV 2021.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih di Bincang hari ini. Dan Hani ingatkan untuk siaran kami bisa Anda saksikan di live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja jangan lupa untuk follow Instagram kami @sultantv.co. Anda bisa dapatkan informasi-informasi menarik, teraktual, dan tentu saja terpercaya. Dan hari ini di segmen akhir gak kerasa nih Kak Yusuf nih. Iya benar ya. Ini sudah 15 menit terakhir ya. Tadi sudah ngalor ngidul ngomongin ini itu pemirsa. Dan ini hari ini masih bahas juga tentang rumah pintar, tingkatkan kepedulian terhadap sesama, tentunya di saum Ramadan ini. Nah, melihat esensi saum Ramadan nih, pendapat dari Kak Yusuf, apakah hanya apa ya? Apakah katakanlah hanya di momen saum Ramadan saja kita meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama, Kak Yusuf? Ya, sebenarnya ini kan bulan yang menjadikan bulan binayah buat kita ya, bulan tarbiyah buat kita, bulan pendidikan buat kita. Dimana kan mungkin hari ini di bulan Ramadan ini orang tergetuk hatinya untuk mengadakan atau melakukan kegiatan yang positif gitu ya, terus juga kebermanfaatan untuk orang banyak gitu ya. Nah, ini jangan sampai hanya dirasakan oleh kita selaku umat muslim di bulan ini saja gitu. Justru bulan ini adalah sebagai bulan pembinaan buat kita, sehingga apa yang kita lakukan hari ini di bulan ini menjadi rutinitas
untuk kegiatan kita di bulan-bulan berikutnya gitu atau bulan Oke. selanjutnya gitu. Jadi harapannya kan ke situ ya Kak Hani ya. Jadi nggak hanya kita euforianya di bulan Ramadan aja nih, tapi di bulan berikutnya sudah lupa untuk kegiatan-kegiatan positif kita di bulan Ramadan gitu. Dan tentunya ya kalau kita sih sebagai para volunteer yang ada di Rumah Pintar Al-Ikhlas ingin mengajak gitu masyarakat secara luas untuk bisa melakukan kepedulian terhadap sesama yang lebih besar lagi gitu ya untuk kita semua gitu. Karena memang kalau kita lihat karena dampak dari pandemi ini akhirnya yang tadinya bukan termasuk kategori orang-orang yang perlu kita bantu, akhirnya perlu kita bantu gitu. Karena kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha gitu ya kan ya. Dampak dari pandemi ini gitu. Banyak sekali, hampir berapa persennya di Banten sendiri gitu. Iya. Bahkan katakanlah di sektor industri, Iya, betul. pekerjaan itu dirumahkan tanpa dibayar, Nah. dirumahkan tanpa Tanpa digaji, digaji. Kemudian gitu juga kan. bahkan sampai lama dirumahkan sampai akhirnya di PHK gitu. Itu kan sebuah apa ya istilahnya kesedihan tersendiri Kesedihan gitu ya. Kondisi yang memang sebenarnya nggak diharapkan oleh tidak lah, siapa sih masyarakat yang kita. mau Iya gitu ya benar. kalau Yusuf ya Allah, nggak ada yang mau ya kalau Yusuf ya. Iya benar. jangan sampai gitu kan. Iya. Cuma memang kan semua juga ini bisa survive sendiri masing-masing. Iya, Lambat betul. laun juga alhamdulillah ini kan ekonomi sudah mulai Menggeliat gitu. Iya, katakanlah. sudah mulai bertumbuh lagi. Harapan tuh sudah mulai Sudah mulai muncul. terlihat. terlihat juga. Mungkin teman-teman juga ini juga teman-teman juga sudah mulai aktif lagi, bahkan di teman-teman Rumah Pintar Al-Ikhlas juga ya tadi disampaikan oleh Kak Yusuf sendiri, di setiap harinya terus fundraising, Iya, kemudian terus juga fundraising. untuk pengumpulan donasi untuk teman-teman, bahkan ini untuk yang benar-benar sangat membutuhkan begitu. Iya, betul. Tapi sudah pasti dipastikan kalau itu tepat sasaran Kak Yusuf. Ya karena memang data yang kita terima ini kan data hasil daripada kita langsung mendata secara langsung, ada juga data yang kita ambil dari petugas RT atau RW setempat. Jadi datanya benar-benar kita pastikan itu adalah akurat dan tepat sasaran gitu Kak Hani. Jadi Nggak ngasal. nggak ngasal kita dapat data dari mana nggak. Kita langsung ngambil data-data yang kita peroleh itu dari Pak RT, Pak RW, kemudian juga dari hasil data survei kita langsung di lapangan gitu Kak Hani. Berarti anak-anaknya benar anak yatim. Iya, anak-anak yang benar-benar yang membutuhkan, yang statusnya yatim, yang statusnya duafa gitu, yang statusnya piatu gitu ya. Dan juga ada beberapa memang yang statusnya bukan yatim tapi kondisinya sangat-sangat Prihatinkan. prihatinkan gitu. Berarti itu perlu dibantu. Dan gitu itu ya? perlu dibantu gitu Oke, kan. Masya Allah luar biasa sekali. Nah ini tentunya kan di momen Ramadan juga ini siapa sih yang nggak pengen buat Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, Kak, betul ya? kan. Gitu. Nah, ini mungkin teman-teman pemirsa Sultan TV juga ingin sama-sama, maksudnya ingin, saya dong coba pengen beli kuponnya nih, Oh boleh iya, nggak? boleh. Sama-sama. Gimana caranya kalau saya pengen beli kuponnya, terus gimana caranya saya juga ingin berbuat, sama-sama ingin berbuat kebaikan nih gitu, ingin dong buat bantu anak-anak, atau juga ya saya juga ingin dong buat bergabung dengan volunteer Rumah Pintar gitu. Nah ini sangat gimana boleh. caranya Kak Yusuf bisa disampaikan ke teman-teman? Jadi teman-teman kita selalu membuka pintu secara luas gitu ya, seluas-luasnya untuk siapapun yang ingin bergabung menjadi volunteer Rumah Pintar, silakan. Kita tidak membatasi kapan dan di mana gitu ya. Tinggal buka aja di Instagram kita @rumahpintar_al-ikhlas. Nanti ada sampingnya di belakangnya ada cabang ini, cabang ini, cabang ini banyak. Jadi tinggal ketik @rumahpintar_al-ikhlas. Nanti ada cabang Geraha, cabang Cilegon, Ciruas, Pontang dan lain sebagainya itu udah muncul dengan sendirinya gitu kan. Ya. Nah, tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan teman-teman pemirsa Sultan TV misalkan ada di wilayah Cilegon, berarti tinggal menghubungi pengurus yang ada di wilayah Cilegon. Kalau di Serang, Tangerang, di Jakarta gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Insya Allah ada kontak personnya di masing-masing Instagram, tinggal dihubungi, nanti bisa kalau mau bergabung menjadi volunteer silakan, kita bergabung gitu ya, sangat senang sekali gitu ya, sangat terbuka kita gitu ya. Kalau ingin berdonasi juga silakan lewat Instagram itu bisa, nanti ada kontak personnya yang bisa dihubungi dan nanti insya Allah akan kita salurkan sesuai dengan amanah dari para donatur. Amin, gitu. amin. Pasti insya Allah ya. Insya Allah akan kita upayakan untuk selalu amanah. Harus insya Iya. Allah. Itu mah diharuskan juga Nah, itu sih. prinsip kita sih dari Konsepnya, volunteer ya. dan pengurus yang ada gitu. Nah ini juga tentunya nih pemirsa Sultan TV berarti kan untuk lomba-lomba dalam kebaikan mudah sekali nih. Tadi saya sampaikan tinggal klik saja Boleh di setiap cabangnya Iya, ya. siap. Kalau di Cilegon ke Cilegon, kalau di Serang-Serang, kalau mau di
Bahkan ada yang di Bojonegoro juga ya katanya. Iya, di Bojonegoro di Grand Pesona. Dengan pesona. Di Grand Pesona. Berarti rumah pintar pesona. Rumah pintar pesona. Pesona. Oh, Iya. gitu. Masya Allah, luar biasa sekali deh pemirsa Sultan TV. Baik, nah pemirsa dan juga Kak Yusuf, hari ini kan kita ada momen Ramadan berkah gitu. Keberkahan tuh pasti sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan saja begitu kan? Iya, betul. Semua juga berkah begitu. Tapi di momen ini kan biasanya setiap orang juga berlomba-lomba dalam kebaikan, baik itu untuk diri sendiri maupun juga Iya. untuk orang lain begitu kan? Betul. Kebaikan-kebaikan tersebut tentunya juga ini sebagai ajang karena memang ini dilipat gandakan begitu pahalanya. Iya, nih, Kak, dilipat sebenarnya. gandakan di bulan Ramadan ini Kak Hani. Ramadan. Bahkan ini juga siapa sih yang nggak pengen gitu pahala yang biasanya cuma dapat satu kali ini sampai berkali-kali. Iya, berkali-kali berlipat-lipat. Ya. Berlipat-lipat gitu kan ya pengen gitu pastinya gitu. Nah, ini untuk di momen ini nih kira-kira ada apa ya? Ada yang paling penting sekali Kak Yusuf yang ingin disampaikan untuk pemirsa Sultan TV yang katakanlah momen ini adalah momen Ramadan yang penuh berkah dan juga ya ini bentuk kemudian kita, tingkatan ibadah kita, tingkatan semua hal begitu. Apa yang disampaikan? Ya, mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pemirsa di Sultan TV gitu ya. Jadi, ayo sama-sama kita gunakan momentum yang sangat langka ini ya. Hanya ada 1 tahun sekali dalam hidup kita, yang belum tentu di tahun-tahun berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan bulan yang penuh berkah ini, untuk selalu meningkatkan amaliyah kita, baik amaliyah secara vertikal, baik kita langsung dengan kepada Allah maupun yang secara horizontal kita sesama masyarakat dan sesama umat yang lainnya gitu ya. Jadi gunakanlah momentum Ramadan ini, karena dalam hadis kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ini momentum kita untuk menghapus dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang gitu. Kalau kita memanfaatkan secara baik Ramadan yang hadir di hadapan kita ini, jangan sampai memang kita bersedih karena di Ramadan ini kita tidak mendapatkan apa-apa gitu, karena kita tidak termotivasi untuk meningkatkan amaliyah kita. Iya, betul gitu kan. Kan katanya juga di 10 hari pertama Allah memberikan rahmat. Kan terbukti tuh. Jadi orang ketika masuk ke Ramadan yang pertama antusias untuk melakukan kebaikannya tinggi. Yaitu bentuk rahmat yang Allah berikan di 10 hari pertama. Kemudian di 10 hari kedua itu kan ada magfirah. Tapi kebanyakan orang sudah mulai lupa dengan amaliyah positif yang sudah dilakukan di 10 hari pertama nih, gitu kan. Sudah banyak yang ditinggalkan. Masjid mulai sepi, gitu kan. Seperti ini ya. Kemudian ya tadi kegiatan Ramadan udah banyak yang meninggalkannya, gitu ya. Sangat disayangkan sekali. Padahal di 10 hari kedua ini ada magfirah yang Allah turunkan kepada orang-orang yang tadi menjalankan puasa Ramadan ini, gitu. Sampai di 10 hari ketiganya itu ada idku minan nar, kita terbebas dari api neraka. Tapi banyak juga orang yang nggak memanfaatkan momentum itu gitu. Karena 10 hari ketiga banyak orang yang masih fokus untuk mencari Lailatul Qadar, ada juga yang mencari baju untuk lebaran gitu ya. Nah, udah fokusnya udah kembali iya, gitu udah ya, terbagi udah fokusnya. kembali, Akhirnya yang tadi pengen ngejar Lailatul Qadar, akhirnya ngejar jedogan di Royal gitu. Ya akhirnya gitu kan nih. Jadi kalau saya sih ingin memberikan sebuah masukan kepada kita semua. Yuk sama-sama kita sebagai umat muslim yang memang mengharapkan bulan ini dari bulan-bulan sebelumnya gitu ya, hadir di hadapan kita untuk kita manfaatkan lebih baik lagi dan bisa kita implementasikan apa yang kita lakukan hari ini di bulan ini berkelanjutan sampai bulan-bulan berikutnya gitu kan nih. Nah ini ada beberapa ini nih Kak. Boleh. Beberapa teman-teman sih. Nah kita absen aja ya. Absen di beberapa daerah nih ya teman-teman. Di beberapa daerah kita lihat ada nyimak katanya nih. Kita lihat dari Ketum Aing katanya. Wah ada Ketum Aing katanya. Terus Cabang Geraha hadir katanya. Cabang Geraha. Halo sama teman-teman volunteer Cabang Geraha. Kemudian juga ini ada dari cabang hadir Bojonegoro juga. Bojonegoro, Grand Pesona, Bojonegoro juga teman-teman. Kemudian juga ada cabang Tangerang hadir Taman banget. Cangkrang. Tangerang juga hadir katanya. Kani juga sering ke sana ya? Iya. Di cabang Alhamdulillah Tangerang. ini udah beberapa kali ke sana. Udah kesana ya? Beberapa Iya, kali benar. di Tangerang. Kemudian juga ini ada dari cabang Jogja. Cabang Jogja Cabang Jogja belum ada. Belum ya. Tapi kayaknya ada yang tinggal di Jogja tapi Ada. nonton kayaknya. Iya. Kemungkinan kemarin juga kan beberapa volunteer kita yang ikut kegiatan training of trainer gitu ya.
itu dari mahasiswa Bandung, mahasiswa Jogja gitu, dan mereka berharap ada lembaga sosial pendidikan yang sama di sana Seperti itu, gitu. betul. Saya bilang ke mereka, kalian harus menjadi embrio yang tadi memantik untuk bisa mengajak orang lain membuat suatu hal yang positif, Positif seperti ini, gitu. begitu ya. Meskipun namanya berbeda, itu nggak masalah gitu. Oke. Cabang Jakarta hadir juga nih katanya nih, nggak mau Yang telat Jakarta katanya ya. ya, Jakarta juga hadir. Mampang dan Ini Kalideres. Cilegon Serang nggak ada di mana? Cilegon Serang mana nih? Belum hadir aja nih ya. Oke, nyimak katanya teman-teman, alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang Iya, nyimak juga. alhamdulillah. Dan tentunya ini pemirsa Sultan TV juga di momen-momen seperti ini juga tadi disampaikan bahwa di Jogja so katanya sudah menonton juga nih cabang Iya, Jogja. cabang cabang Jogja. Nanti diumumkan Kak Yusuf ya. Amin, Amin, insya Allah, insya Allah. kan. Semoga nanti Di luar Di luar ekspektasi kita Ekspektasi kan, kita, ternyata di bener. sana banyak yang antusias, Masya kenapa Allah, enggak gitu. gitu kan? Kenapa enggak? Iya. Oke. Baik, semoga aja gitu harapan-harapannya begitu ya. Ini mana lagi Ustaz selalu katanya membangun kepedulian untuk Banten. Katanya amin 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 pasti untuk Banten khususnya ya. Iya. Karena Hani juga, Hani dan Kak Yusuf tinggal di Banten gitu. Tinggal di semuanya. Banten, Tinggal di kita Banten. orang Banten asli. Jadi siapa sih yang nggak pengen untuk Membangun Banten. membangun Banten begitu. Nah, baik Kak Yusuf, karena waktu sebentar lagi ini sekitar ya ampun 5 menit lagi dong. Oh, 5 menit lagi ya, nggak kerasa banget. Iya. Baik, karena nggak kerasa juga ini waktu sebentar lagi, Hani ingin tahu mungkin harapan ke depan terkait tadi baik itu harapan untuk diri sendiri atau juga harapan untuk teman-teman volunteer dan juga harapan untuk Airplay atau Rumah Pintar Al-Ikhlas khususnya begitu. Seperti apa? Ya harapannya ke depannya adalah kita bisa memberikan kesadaran lagi lebih banyak lagi kepada masyarakat yang belum sadar akan kepedulian terhadap sesama gitu ya. Kemudian juga harapannya kita dari Rumah Pintar Al-Ikhlas bisa menjadi pionir untuk masalah kebaikan untuk sesama gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua pengurus saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah berkecimpung dan sudah mengorbankan waktunya, materinya dan lain sebagainya gitu ya secara terus-menerus untuk kegiatan Rumah Pintar Al-Ikhlas. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh donatur yang sudah mempercayakan dananya untuk bisa kita himpun dan kita distribusikan lagi, kita salurkan lagi kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Sehingga tadi teman-teman, para pengurus dan para volunteer jaga keikhlasannya, jaga juga niat suci yang teman-teman miliki semata-mata tidak keluar dan di luar daripada kepentingan Allah dan juga tidak keluar daripada kepentingan sosial bersama dengan kita semua gitu ya. Baik, Masya Allah. Ini itu aja Itu Kak ya. Hani, iya. Oke, satu lagi nih. Masih ada pertanyaan juga, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi Iya, nih Kak siap, Yusuf Kak nih ya. Hani. Silakan Kak Yusuf, ada yang disampaikan tentunya juga untuk barangkali ada pesan, kemudian juga tips, strategi, kemudian juga apapun lah yang ingin disampaikan untuk teman-teman relawan, terus juga untuk para pengurus pastinya, kemudian juga untuk anak-anak didik. Pastinya seperti apa? Ya untuk pesan saya untuk para pengurus, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda atas apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengurus dan volunteer semuanya ya. Tidak bisa dibalas oleh saya pribadi, apalagi dibalas oleh anak didik kita gitu ya. Semua semata-mata hanya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga niat teman-teman semua, keikhlasan teman-teman semua, jangan mundur di pertengahan jalan, lakukan ini sampai akhir hayat kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi itu aja sih untuk para volunteer, untuk para anak didik, terus belajar semangat, jangan sampai keterbatasan menjadi masalah dan kendala buat adik-adik semua, buat anak-anakku semua. Jadikan itu sebagai sebuah tantangan yang harus kita lewati sehingga kita bisa menjadi generasi yang lebih berpotensi, kompeten dan bisa membangun bangsa kita untuk bisa lebih baik lagi. Lebih baik lagi gitu, pastinya kan. ya. Oke, luar biasa. Satu lagi Kak Yusuf, karena ini sebelum ditutup, ini juga acaranya Kak Yusuf. Ini segmen 1 jam untuk Kak Yusuf dan juga Rumah Pintar Al-Ikhlas. Terima kasih Kak Ani Terima atas kasih juga. kesempatannya nih. Terima Luar kasih biasa sudah hadir, luar biasa undangannya. Masya Allah, kira-kira satu deh, boleh mau kata-kata mutiara, boleh atau kata-kata singkat yang menjadi inspirasi gitu. Silakan untuk Closing statementnya apa? Ya, closing statement dari saya, hidup hanya sekali, jadilah pribadi yang berarti. Jadi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita nggak boleh egois dalam hidup, nggak hanya memikirkan diri kita pribadi, tapi kita harus memikirkan bagaimana kita bisa memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita juga untuk bisa
bahagia dan bisa lebih baik lagi Baik, gitu. not banget ini, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi Tapi untuk untuk semua orang. Baik, bermanfaat juga untuk banyak orang pastinya. Baik, terima kasih banyak Hani ucapkan kepada Kak Iya Yusuf. siap, sama-sama Kak Hani. Terima kasih atas undangannya juga. Amin, terima Bisa kasih juga. hadir di sini kembali. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dikasih kesempatan, Dikasih kesempatan, padahal waktunya Padahal bisa ya Kak Yusuf iya, ya. padahal waktunya sempat kita benturan kita ya. benturan, tapi Iya, tapi ternyata- ternyata kehendak Allah lain ya. Hari ini hadir. Hari ini bisa hadir Dan dan bisa- masih kesempatan. Bisa berbincang juga dengan teman-teman pastinya. Baik, Alhamdulillah. terima kasih Kak Yusuf sekali lagi sudah hadir. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Teman di rumah, Iya. untuk pemirsa Sultan TV, Alhamdulillah. untuk kru-kru di sini, dan juga untuk Hani pastinya. Ya untuk saya Hatur pribadi juga, nuhun, hatur iya, nuhun, hatur Kak nuhun Hani. sekali. ini luar biasa, banyak sekali Luar ilmu-ilmu biasa. baru yang Hani dapatkan juga. Terima kasih. Jangan kapok untuk main ke Sultan TV Kak Iya, Yusuf. nggak akan kapok kok, Ya, insya kan ya. Allah. Nanti iya. main lagi barangkali ada tema-tema lain bisa diundang Bisa, lagi boleh siap, ya. diundang. Siapa tahu nanti setiap Setiap ketua cabang kan gitu. Iya, nanti mungkin Barangkali momennya bisa ketua cabang yang momennya ketua cabang semua semua hadir gitu gitu ya. kan. Masya Allah, kan ada Luar 9 biasa. orang. Ada 9 orang, jadi 9 pemikiran yang Pemikiran yang berbeda berbeda-beda gitu, gitu pastinya kan. gitu ya. Pastinya insya Allah. iya. Insya Allah luar biasa. Terima kasih juga Hani ucapkan kepada seluruh teman-teman yang sudah saksikan bincang hari ini. Edisi hari ini tentunya di hari Kamis 29 April 2021. Dan tentunya jangan lupa juga untuk saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 14.00 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga tidak lupa untuk Hani ucapkan terima kasih kepada sponsor yang mensupport acara Berkah Ramadan atau Ramadan Berkah Sultan TV 2021. Ada dari MST Heart Studio dan juga Coffee, ada dari Geprek Dewek, dari Kopi 113, dari SC Miche Meals, dari Laz Harfa, Kopi Bakar, Etu Homemade, Yayasan Azikra Indonesia, RS Mata Ahmad Wardi, Rumah Quran Madaniyah, Pondok Pesantren Nurul Bantani, Rumah Tauhid Adiaksa, Naik Galeri, dan juga Salsabila Beauty Care, serta satu lagi dari PT Agrobisnis Banten. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih support dan juga partisipasinya. Dan tidak lupa ini, jangan lupa teman-teman di rumah ini semoga aktivitas puasanya lancar. Amin. Dan semangat terus juga. Dan tentunya Hani ucapkan terima kasih banyak untuk semua kru yang bertugas juga. Untuk Kak Yusuf, Iya, terima kasih, Kak untuk Hani. teman-teman juga yang sudah menyaksikan. Dan jangan lupa akan ada episode Ramadan Berkah Sultan TV 2021 di episode 10. Episode terakhir besok, jangan lupa saksikan setiap hari pukul 2, tentunya sampai pukul 5:30 nanti. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah selaku pemandu acara pada kesempatan sore hari ini pamit undur diri. Dan kami berdua, Hani dan juga narasumber Hani, Ya, Kak Yusuf Setiawan. baik, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.